Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami terus-menerus harus mencintai Allah dan sesama. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Bantu kami untuk menjalankan ini dengan sepenuh hati. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jujur, perintah, mandat, amanat Yesus ini untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati. Yang sama dengan cinta kepada sesama. Bagaimana kita tahu mencintai Allah kalau kita tidak mencintai manusia ciptaan yang paling luhur? Kalau manusia saja tidak kita cintai, bagaimana kita mencintai ciptaan alam? Dan cinta, relasi cinta ini kepada Allah dan sesama, ya, harus kita jalankan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Karena inilah satu-satunya syarat untuk masuk surga. Karena Yesus pada akhir zaman akan bertanya, apa yang kau lakukan untuk orang kecil, orang sederhana, orang yang tertindas, orang yang tidak punya penolong. Itulah syarat untuk masuk surga. Jadi boleh dikatakan hukum cinta ini adalah hukum yang fundamental, hukum yang sangat penting, hukum yang sangat luar biasa. Nah, karena ini hukum yang luar biasa, maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami, mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki? Jujur, ini juga menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua. Mengapa kita tidak cukup bisa mencintai sesama dan Tuhan dengan sepenuh hati? Cinta kepada sesama harus sama dengan cinta kepada Allah. Daya, kekuatan, ya, keradikalan, semangat, bergairah itu. Ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, maka kita juga mencintai sesama. Dan sebaliknya, ya. Saya menduga dan saya mengira dan saya kira ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Itu karena kita tidak cukup mencintai Allah dan sesama karena kita tidak merasa cinta Allah kepada diriku. Ketika aku tidak mengalami cinta Allah dalam hidupku, aku juga susah untuk mencintai Allah dan sesama. Ketika seorang anak kecil, ketika seseorang tidak pernah mengalami cinta dari bapak ibunya, maka dia betapa sulitnya untuk mencintai orang lain. Ketika seseorang dalam keluarga yang mengalami kesulitan dalam mencintai, itu karena dia sendiri tidak mengalami apa yang dia sebut dengan cinta itu. Dia tidak merasa bahwa sungguh-sungguh dialami dan dicintai oleh orang lain, oleh orang sekitar, oleh orang yang dekat dengan dia. Sekali lagi, itu pertanyaan yang harus kita pikirkan dan renungkan. Ya, sejauh mana aku mengalami cinta Allah, merasakan cinta Allah lewat orang-orang dekat dengan saya, bapak ibu saya, saudara-saudari saya. Maka ketika ini mengalami, katakanlah, minus kasih, ya, deficiency of love, ya, maka betapa orang sulit untuk mencintai orang lain. Demikian juga apalagi mencintai Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi coba mungkin kita perhatikan dan kita lihat sendiri sejauh mana saya sungguh mengalami dicintai oleh orang tua saya, oleh saudara-saudari saya, dikasih oleh saudara-saudari, diterima apa adanya, tidak dibanding-bandingkan, tidak diperlakukan tidak adil di antara saudara sekalipun. Maka itu menjadi basicnya kita. Pengalaman cinta Allah itu basicnya adalah karena orang tua kita sendiri, saudara-saudari kita sendiri. Itu menjadi basic kita, pengalaman dicintai. Yang kedua, ketika kita sulit mengalami dicintai oleh tidak pernah atau kurang, ya, deficiency of love,
Apalagi ketika kita tidak juga mengalami kasih Allah bagi kita semua. Ya. Apakah kita mengizinkan dicintai oleh Allah? Apakah kita membiarkan diri dicintai oleh Allah? Itu bagian yang mungkin yang terutama dan utama. Sebagai formatur saya merasa betapa tidak mudahnya mengajak anak-anak untuk membiarkan diri dicintai oleh Tuhan. Ya. Jadi pengalaman dicintai, mencintai orang lain sebagai formatur. Itu kegagalan keberhasilan seorang formator, seorang pendidik adalah ketika dia mengizinkan diri dicintai oleh Allah. Dia mengizinkan diri dicintai oleh orang-orang di sekitar. Dia mengizinkan diri untuk dikasih oleh orang-orang di sekitar. Saya kira ini yang menjadi kunci dan tentu saja kita harus tahu juga bahwa Tuhan tidak ketika dia mau melakukan sesuatu tidak tergantung juga pada kita manusia. Dia bisa berkehendak seperti yang ia kehendaki. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah hidup kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh mempunyai niat, punya keinginan, punya kemauan untuk mencintai manusia. Itu sesuatu yang ukuran umum dalam diri kita. Dan itu tidak tergantung kepada kita semua. Kalau dia mau, terjadilah. Dan itulah maka kita juga harus melihat rahmat pekerjaan Allah yang tidak tergantung dari apapun yang kita maui. Kalau Tuhan mau dan memang sudah mau pada diri kita. Jadi pengandaian bahwa Tuhan sudah mau itu sudah ada dalam diri kita. Ya, nah tentu saja di sini adalah suatu kerjasama. Ya, hanya pada saat tertentu Tuhan bisa mengintervensi kita dengan caranya sendiri. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk mengizinkan diri kita dicintai dia, dikasih oleh Allah. Ya, tahu bahwa Tuhan mencintai aku, mengasihi aku lewat orang-orang di sekitarku. Semoga hatiku terbuka untuk mengalami cinta Allah. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.